Aku lahir di sebuah kota kecil di Selandia Baru, tahun 1968, sebagai anak petani. Aku dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Ibuku seorang Kristen yang taat, tapi aku sendiri sejak remaja meragukan semua itu. Tuhan itu hanya hayalan orang lemah, sering kubisikkan pada diri sendiri. Setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk melihat dunia. Tahun-tahun 1991, dengan tabungan hasil kerja di perkebunan buah, aku terbang ke Afrika. Zimbabwe menjadi tujuan pertamaku. Aku bekerja di perkebunan tembakau, bertemu dengan banyak backpacker dari berbagai negara. Suatu malam di Bar Harare, aku berdebat dengan seorang misionaris tua. Jika Tuhan memang ada, mengapa Dia membiarkan penderitaan di Afrika ini? Tanyaku sinis. Orang tua itu hanya tersenyum dan berkata, "Suatu hari kau akan menemukan jawabannya sendiri, nak." Setelah setahun menjelajahi Afrika, aku memutuskan untuk berlibur ke Mauritius. Pulau tropis yang indah ini seperti surga dunia. Aku menyewa kamar murah di pinggir pantai Vliegenflack, tempat yang terkenal dengan terumbu karangnya. Tanggal 22 November tahun 1992, aku bertemu dengan sekelompok backpacker asal Prancis. "Kita harus mencoba Nick Biving," ajak Pera, salah satu dari mereka. "Ubur-ubur kotak, jangan khawatir, mereka jarang muncul di sini," katanya meyakinkanku saat aku menyatakan kekhawatiran. Malam berikutnya, kami pergi ke pantai. Bulan purnama bersinar terang, air laut hangat dan tenang. Aku memakai snorkel sewaan yang sudah agak rusak dan masuk ke air. Sekitar pukul 8 malam, aku berenang perlahan, menikmati pemandangan bawah laut yang diterangi senter. Tiba-tiba, rasa sakit tajam menyambar lengan kananku. Awalnya, kupikir aku menyentuh karang, tapi ketika aku mengangkat tangan, nafasku tersengal 5 tentakel transparan sepanjang 2 meter melilit erat lenganku. "Ubur-ubur kotak," teriakku panik. Racunnya langsung bekerja. Dalam hitungan detik, lengan kananku membengkak 2 kali ukuran normal. Otot dadaku mulai kejang. Penglihatanku buram. Pierre dan yang lain berusaha menyeretku ke pantai. "Tahan, Ian. Bertahanlah," teriak mereka. Tapi aku bisa merasakan hidupku perlahan mengalir pergi. Di ambulans yang melaju kencang, tubuhku sudah hampir sepenuhnya lumpuh. Aku mendengar suara paramedik berteriak tentang shock anafilaktik dan kegagalan multi organ. Mereka menyuntikku dengan adrenalin, tapi aku bisa merasakan jantungku semakin lemah. Yang terakhir kuingat adalah suara monitor EKG yang berbunyi panjang. Lalu kegelapan total menyelimutiku. Aku tiba-tiba berada di suatu tempat yang gelap pekat. Bukan gelap biasa, tapi gelap yang hidup seolah memiliki substansi sendiri. Aku bisa merasakan sesuatu yang menyesakkan di sekitarku. Lalu bau menyengat menyergap hidungku seperti belerang dan daging membusuk. Dari kejauhan, aku mendengar suara-suara, jeritan kesakitan yang tak berujung. Tangisan penyesalan, suara mengerikan seperti tulang remuk. Aku menyadari dengan horor, ini bukan dunia manusia. Tiba-tiba, cahaya merah menyala di kejauhan. Aku mulai bergerak menujunya bukan dengan kakiku, tapi seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Sebuah gerbang besar berapi, dengan ribuan orang mengantri di depannya. Wajah-wajah mereka kosong, mata tanpa harapan. Beberapa terlihat seperti sedang menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Yang paling mengerikan, aku bisa merasakan emosi mereka. Penyesalan yang dalam, keputusasaan mutlak, kesadaran bahwa semuanya sudah terlambat. Seseorang di dekatku berbisik, "Kita di sini selamanya." Dalam kepanikan, tiba-tiba aku teringat ibuku. Aku dibesarkan di keluarga Kristen, tapi menjadi ateis sejak remaja. Namun di saat genting itu,
Satu-satunya yang terpikir adalah doa sederhana yang diajarkan ibuku waktu kecil. Tuhan Yesus, tolong aku. Tiba-tiba sorotan cahaya putih, seperti tangan raksasa menyapu kegelapan. Cahaya itu hangat, penuh kasih, berbeda dengan apapun yang pernah kurasakan. Aku tahu itu adalah Yesus. Tanpa kata-kata, aku mengerti pesannya. Ian, ini bukan waktumu. Aku memberimu kesempatan kedua. Aku tersentak sadar di kamar mayat rumah sakit. Dokter dan perawat sedang bersiap-siap membungkusku dalam kantong jenazah ketika tiba-tiba jantungku berdetak lagi. Tidak mungkin, teriak salah satu dokter. Dia sudah mati selama 15 menit. Yang lebih ajaib, dalam 2 minggu, luka sengatanku sembuh total. Padahal racun ubur-ubur kotak seharusnya meninggalkan luka permanen, bahkan jika korban selamat. Proses pemulihanku tidak mudah. Butuh waktu berbulan-bulan sebelum aku bisa berjalan normal lagi. Selama masa itu, aku banyak merenungkan pengalamanku. Aku mulai membaca Alkitab dengan serius untuk pertama kalinya. Aku terkejut menemukan bahwa banyak deskripsi tentang neraka dalam Alkitab cocok dengan apa yang kulihat. Tahun-tahun 1994, aku memutuskan untuk membagikan kesaksianku secara terbuka. Reaksi orang beragam, ada yang percaya, banyak yang meragukan. Tapi satu hal yang kuyakini, aku harus terus bersaksi. Kini, lebih dari 30 tahun kemudian, aku masih berkeliling dunia membagikan kesaksianku. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperingatkan, hidup ini singkat, dan pilihan kita hari ini menentukan kekekalan kita. Aku sering ditanya, apa pelajaran terbesar dari pengalamanmu? Jawabanku selalu sama, kasih karunia Tuhan itu nyata, tapi neraka juga nyata. Dan satu-satunya pengharapan kita adalah dalam Yesus Kristus.